Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebuah pernikahan adalah suatu ikatan suci yang mengikat dua insan. Tentu saja kabar pernikahan dari keluarga, kerabat, atau teman menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kabar pernikahan adalah kabar yang membahagiakan. Tentu tidak ada yang menginginkan sebuah ikatan suci tersebut akhirnya putus di tengah jalan atau karena sesuatu hal. Oleh karena itu, keduanya harus menjaga keutuhan rumah tangga. Namun perlu diketahui, ada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang perempuan jika ingin tetap menyandang predikat sebagai seorang istri, sekaligus mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah karena berbakti kepada suami. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa ciri atau sifat istri yang bisa membawa suami untuk menceraikan istrinya. Ini dia ulasan atau ciri sifat yang bisa membuat seorang istri diceraikan oleh suaminya. 1. Tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah SAW menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa ada seseorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang menyentuh." Maka Rasulullah bersabda kepada dirinya, "Ceraikanlah dia." Hadis riwayat An-Nasai. Perempuan yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya adalah perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya sehingga bebas bersentuhan dengan lawan jenis. Nauzubillah. 2. Tidak taat pada suami. Seorang perempuan jika sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu seorang istri hendaknya taat kepada perintah suami. Jika seorang istri tidak taat kepada perintah suami, ia termasuk istri yang durhaka. Jika seorang istri tidak taat pada suaminya, ia disebut nusyuj atau membangkang. Istri yang nusyuj adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya. Nusyuj kepada suami adalah haram dan ancamannya akan didapatkan oleh istri yang seperti itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyujnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat pada suaminya, surgalah tempatnya ia kelak. 3. Tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu hal yang dilakukan untuk suami adalah menemaninya tidur. Apabila seorang istri tidak ingin menemani suaminya tidur, malaikat pun melaknatnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. 4. Istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah atau wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi perceraian bisa terjadi jika suami menginginkannya karena sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami membayar utang tersebut, tapi sang istri kembali mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah suami bisa menceraikan istrinya tersebut? Jika mendapati hal seperti itu terjadi, harusnya diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. 5. Keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak bepergian haruslah mendapat izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33.
Jadi seorang istri hanya boleh keluar rumah tapi hanya untuk urusan penting seperti memenuhi kebutuhan dapur. 6. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami, juga menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia. Perangi seorang istri yang seperti ini menyebabkan talak disyariatkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. 7. Tidak punya rasa malu kepada Allah. Seorang perempuan yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, yang tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka perempuan seperti itulah yang diceraikan oleh suaminya. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, maka tentu saja ia bisa meninggalkan kewajibannya terhadap manusia, terlebih pada suaminya. Jadi, masihkah kamu mau menyerahkan pendidikan anak-anakmu kepada orang yang melalaikan kewajibannya kepada Allah? 8. Istri yang selingkuh. Perbuatan selingkuh tentu saja bagi sebagian orang adalah perbuatan yang tidak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihannya. Namun ada suami yang jika istrinya berselingkuh, ia tak kuasa menceraikan istrinya tetapi berbuat zalim kepada istrinya tersebut. Mengenai perselingkuhan, ulama ada yang berpendapat untuk mempertahankan dan ada juga yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang mengatakan untuk menceraikan istri ini jika berselingkuh ini karena ketika suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami yang dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan lelaki yang dayus. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Sahabat yang beriman, demikianlah ciri-ciri atau sifat yang bisa membuat suami menceraikan istrinya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan perkataan orang Arab. Kata beliau, la tankihu minan nisa sittatun, la annanata wala mannanata wala hannanata wala tankihu hadzaqata wala barraqata wala syaddaqata. Kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita: al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barraqah, dan juga asyaddaqah. Apa maksud perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dalam Islam pernikahan adalah separuh daripada agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah mendapatkan separuh daripada agamanya. Dan Islam sangat-sangat memperhatikan soal mencari jodoh, terutama kalangan laki-laki. Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'.
wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutnya karena kecantikan, karena harta, karena nasab, kemudian karena agama, dan yang terakhir Rasul mengatakan fadfar bidatidin taribat yadah. Ambillah yang baik agamanya, karena itulah yang menjadikan rumah tangga sakinah dan mawaddah serta dipenuhi dengan rahmat. Akan tetapi di zaman sekarang terkadang banyak anak-anak muda yang hanya melihat dari segi kecantikannya saja, atau dari segi pekerjaan dan karirnya saja, sehingga baru menikah sebulan 2 bulan sudah bercerai, setahun 2 tahun sudah berpisah, seolah-olah rumah tangganya tidak ada kenikmatan dan tidak ada mawaddah dan juga rahmat di dalamnya. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah apa yang dikatakan Imam Ghazali di sini. Kata beliau, jangan pernah menikahi 6 wanita yang memiliki 6 sifat ini. Sebab kalau seandainya Anda nikahi 6 wanita yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, maka hidup Anda tidak akan pernah tenang. Padahal tujuan berumah tangga selain daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mencari ridha dan juga pahalanya, adalah mencari ketenangan di dalamnya. Ketika di dunia luar kita sibuk dengan macam-macam pekerjaan, macam-macam permasalahan, harusnya ketika seseorang pulang ke rumah berjumpa dengan istrinya, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena salah mencari pasangan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, al-annana. Siapakah wanita yang disebut dengan annana di sini? Annana itu artinya suka mengeluh, suka mengadu. Kebanyakan anin artinya syakwa. Syakwa itu suka mengeluh dan mengadu. Sehingga ketika seorang wanita terus mengeluh dan mengadu, tentu semakin lama suami akan timbul kemarahan dan emosi. Terkadang mengadunya seorang wanita atau istri kepada suami ini berhubungan dengan segala hal. Terkadang mengadu soal ekonomi, mengadu soal keluarga, mengadu soal tetangga, mengadu soal teman-temannya. Semua diadukan kepada suami. Seolah-olah tidak ada hari kecuali hanya mengadu dan mengadu, mengeluh dan mengeluh, dan tidak mau mencari solusi sendiri. Maka kalau seandainya Anda menikahi wanita yang seperti ini, yakinlah Anda tidak akan bahagia dalam hidup. Karena wanita seperti tidak mandiri, terlampau banyak mengeluh. Kemudian yang kedua, al-mannana. Wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Terutama apabila ditimpa ekonomi yang seret, ekonomi yang susah, mungkin suami diuji tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin keluar dari sebuah pekerjaan, maka wanita ini akan mengeluh dan akan mengatakan, aku sudah melakukan ini dan itu karenamu. Kenapa kamu tidak melakukannya kepadaku hal yang sama? Jadi dia terus akan mengungkit kebaikan dia. Dan dia tidak pernah memandang kebaikan suaminya. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika aku melihat neraka kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Bukan karena mereka tidak sholat. Bukan karena mereka tidak puasa, tidak zakat, dan begitu seterusnya. Tetapi mereka itu kufur kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak pernah memandang kebaikan sedikit pun dari suaminya apabila terjadi sebuah permasalahan. Inilah wanita yang disebut dengan mannana. Suka mengungkit-ungkit seolah-olah dia paling baik dan paling berjasa dalam rumah tangganya.
Kemudian yang ketiga, al-hannana. Al-hannana adalah wanita yang suka menceritakan, membanggakan dirinya di masa lalu. Membanggakan kalau dia seorang janda mungkin mantan suaminya. Membanggakan keluarganya, ayahnya, ibunya, dan merendahkan suaminya, keluarga suaminya, pekerjaan suaminya, dan begitu seterusnya. Maka ini hannanah ini wanita yang sangat payah, karena dia selalu menghina suaminya dan membangga-banggakan dirinya. Kemudian yang keempat, al-haddaqah. Al-haddaqah artinya, haddaq itu ucapannya kasar, mudah berteriak, mudah emosi, mudah marah, mudah membantah, dan dia tidak menerima pendapat suaminya. Setiap suaminya bicara satu kata, dia bisa bicara berkata-kata. Maka al-haddaqah ini wanita yang keras hati, karena tidak pernah mau mengalah dalam rumah tangga. Kemudian juga al-barraqah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barraqah di sini. Pertama, tipe wanita yang suka berhias di siang hari, tapi dia malas berhias di malam hari. Kau di siang hari dia subhanallah, biar kelihatan cantik oleh tetangganya, oleh teman-temannya. Dia berdandan dengan dandanan yang luar biasa, tapi kalau di malam hari, dia tinggalkan dandanan itu untuk suaminya. A'udzubillah. Anda berhias untuk siapa? Anda beribadah kepada siapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wanita seperti ini adalah wanita yang akan membuat pusing suaminya. Karena biasanya wanita yang disebut barraqah ini, wanita-wanita yang berdandan berlebihan, menghabiskan uang itu hanya untuk beli alat-alat kosmetik dan semacamnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang mudah mendapatkan hal-hal itu dengan cara pesan lewat medsos, tetapi dia tidak berpikir keuangan suaminya, dia tidak berpikir pekerjaan suaminya. Yang ada bagaimana dia mementingkan dirinya, mempercantik dirinya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Atau al-barraqah ini diartikan wanita yang suka mengurung diri. Wanita yang suka mengurung diri. Dia tidak pernah bersosialisasi dengan tetangganya. Dia tidak pernah membuka pintu rumahnya. Dia dalam kamarnya saja. Dia malas masak, malas nyapu, malas ngepel, malas melayani. Maka ini wanita pemalas. Itu juga mana al-barraqah. Kemudian yang keenam, asyaddaqah. Asyaddaqah artinya, secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya itu disebut as-saddaq. Artinya wanita yang disebut saddaqah ini, mungkin bahasa kitanya mungkin tukang nyinyir, banyak bicara, banyak komentar, kepo. Itu wanita-wanita yang disebut saddaqah. Mudah mengomentari orang, orang berjalan di jalan aja dikomentari, melihat sesuatu mungkin di medsos dikomentari. Pokoknya wanita tukang komentar. Tetapi komentarnya adalah komentar yang negatif. Sehingga apapun yang ada pada suaminya harus dikomentari. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan pernah menikahi 6 wanita ini. Termasuk juga kata para ulama, jangan menikahi wanita yang qadzarah, pengotor. Termasuk juga wanita yang mujadilah, yang suka berjidat, yang suka membantah. Termasuk juga wanita yang mudhallalah. Mudhallalah itu artinya keinginan dunianya harus tercapai. Kalau dia meminta suaminya, meminta sesuatu tentang dunia kepada suami, maka harus tercapai. Bagaimana caranya? Dan ini akan menyulitkan para suami untuk berumah tangga dengan istri yang seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat kepada para laki-laki khususnya, apabila mencari
wanita pendamping, maka telitilah wanita itu, pelajari wanita itu. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'u, maka aku habarkan kepada kalian tentang pembendaharaan yang sangat berharga seorang laki-laki. Kemudian sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Kemudian Rasul mengatakan, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhathu. Kata Nabi SAW, apabila kau pandang dia, dia pun menyenangkan kita. Apabila kau perintahkan dia, dia pun langsung taat kepada perintah kita. Dan apabila kita tidak berada di rumah, dia berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga lingkungannya. Itulah wanita-wanita yang diharapkan di dalam Islam, supaya kita betul-betul masuk pada sabda Nabi SAW, faqad istakmala nisfaddin, Anda akan mendapatkan separuh daripada agama. Wallahu a'lam bishawab.